Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana mengecek status kita terdaftar di perguruan tinggi atau tidak. Ini terkhusus untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa. Jadi untuk mengetahui kita terdaftar di perguruan tinggi, ada namanya kita mengecek di bagian PDDikti. Jadi PDDikti ini adalah sebuah pusat kumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh Indonesia. Kumpulan data tersebut dikelola oleh Dirjen Dikti. Data yang ada merupakan hasil sinkronisasi yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi nasional. Data yang tercantum dalam PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Pangkalan data ini menjadi salah satu instrumen pelaksanaan penjaminan mutu. Jadi di dalam pangkalan data tersebut banyak menyajikan informasi baik itu tentang data mahasiswa ataupun tentang data dosen dan tentang data-data yang lain, dan masih banyak yang tersedia di dalam PDDikti ini. Jadi PDDikti ini adalah menjadi rujukan khususnya perguruan tinggi sekaitan dengan untuk mengetahui mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi tersebut. Jadi adik-adik mahasiswa harus sudah tahu dan paham bagaimana cara apakah mengetahui kita terdaftar atau tidak. Kalaupun mungkin belum, ya silahkan teman-teman atau adik-adik mahasiswa menonton video tersebut. Jadi untuk itu silahkan teman-teman buka browsernya menggunakan Firefox ataupun menggunakan Chrome untuk membuka laman dari PDDikti tersebut. Jadi untuk mencari, teman-teman ketik di bagian pencarian pada browser teman-teman, menuliskan PDDikti untuk mencari halaman dari pangkalan data tersebut. Setelah menuliskan PDDikti, teman-teman tekan enter untuk prosesnya akan segera dimulai. Setelah itu muncul tampilan atau halaman yang dicari oleh teman-teman, yaitu pangkalan data perguruan tinggi. Jadi yang paling bagian atas lah itu yang diklik oleh teman-teman untuk mengetahui atau melihat apakah teman-teman nantinya terdaftar di perguruan tinggi dengan memasukkan nomor induk mahasiswa masing-masing. Ya, jadi kita klik pada bagian paling atas yaitu pangkalan data. Jadi teman-teman tinggal diklik untuk masuk di halaman selanjutnya. Nah, beginilah tampilan dari halaman awal pangkalan data PDDikti ya. Jadi teman-teman untuk melakukan proses pencarian, teman-teman biasanya menggunakan nama atau memasukkan namanya, ataupun kadang juga ada yang memasukkan nomor induk mahasiswa untuk melakukan proses pencarian. Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi untuk cara pertama kita mencoba memasukkan nama untuk bagaimana bisa melakukan proses pencarian. Jadi sampel yang saya gunakan adalah nama saya sendiri untuk proses pencarian. Jadi kalau kita menggunakan nama untuk proses pencarian datanya, itu mungkin terlalu banyak karena banyak yang menggunakan nama yang sama dari berbagai kampus yang berbeda atau perguruan tinggi yang berbeda, sehingga mungkin dalam proses pencarian datanya kita akan kesulitan untuk mencari karena harus memeriksa satu persatu sekaitan dengan data yang kita cari. Jadi di sini ada banyak contoh atau banyak nama hidayat dari kampus atau perguruan tinggi yang berbeda. Adapun juga nama dosen. Untuk lebih cepatnya mencari, kita memasukkan nomor induk mahasiswa untuk proses pencariannya, karena nomor induk mahasiswa itu saya rasa untuk mahasiswa tidak ada yang sama nomor induknya, sehingga itu lebih gampang untuk melakukan proses pencarian. Jadi kita masukkan ini untuk melakukan proses pencarian. Dan pada kita scroll ke bawah, di nama mahasiswa itu cuman ada satu nama ya, Hidayat, sekaitan dengan NIM yang dimasukkan tadi. Jadi secara cepat bisa didapatkan orang yang dimaksud. Jadi itu adalah NIM saya. Kemudian saya memang kuliah di Universitas Tamakaka mengambil program studi sistem informasi. Jadi data yang didapat itu lebih cepat menggunakan nomor induk mahasiswa dibanding menggunakan nama, karena kalau menggunakan nama itu banyak yang sama, tetapi kalau NIM itu masing-masing mahasiswa memiliki nomor induk yang berbeda. Kemudian kita klik nama Hidayat. Di situ ada data-data sekaitan mungkin biodata mahasiswanya, ada nama, jenis kelamin, kemudian perguruan tingginya, kemudian program studinya.
kemudian ada juga riwayat mata kuliah, kemudian ada juga riwayat studinya. Jadi teman-teman bisa mengecek. Jadi di sini riwayat status kuliahnya itu sampai 8 semester. Alhamdulillah sampai 8 semester dan sudah selesai di tahun 2019. Jadi ini adalah 8 semester yang dilakukan atau proses perkuliahan yang saya lakukan. Kemudian kita juga bisa mengecek di bagian riwayat study. Riwayat study ini berisi tentang mata kuliah yang sudah diprogram pada saat melakukan proses perkuliahan di jenjang strata 1. Jadi kurang lebih sekitar ada 50 jenis mata kuliah yang sudah dipelajari dan dilewati atau dilakukan atau diikuti mata kuliahnya dengan kurang lebih 100 lebih SKS-nya ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang sudah diprogram pada masa jenjang sarjana strata 1. Jadi teman-teman bisa dicek pangkalan datanya apakah memang teman-teman sudah terdaftar di pangkalan data ini. Teman-teman bisa memasukkan nama, tetapi untuk lebih cepat dan lebih gampang mendapatkan namanya teman-teman itu bisa menggunakan nomor induk mahasiswanya teman-teman, karena nomor induk mahasiswa itu ya satu orang satu nomor induk mahasiswa, sehingga tidak ada data yang sama sekaitan dengan nomor induk mahasiswanya teman-teman. Tetapi kalau kita menggunakan nama, itu mungkin bisa saja banyak hidayat-hidayat yang lain yang di luar sana yang berkuliah di kampus atau di perguruan tinggi yang berbeda, sehingga untuk lebih cepat dan lebih gampang mendapatkan nama kita atau data kita, yaitu dengan cara memasukkan nomor induk mahasiswa untuk proses pencariannya. Jadi dengan adanya tutorial ini sehingga mungkin bisa membantu teman-teman mahasiswa yang mungkin belum paham, apalagi teman-teman mahasiswa yang masih baru, mungkin masih awam sekaitan dengan pangkalan data ini, untuk mengecek sekaitan apakah mereka terdaftar di perguruan tinggi tersebut. Jadi semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bagaimana bisa mencari apakah teman-teman terdaftar di perguruan tinggi atau di universitas tempat teman-teman melakukan proses perkuliahan. Jadi mungkin itu saja tutorial yang bisa saya perlihatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.